Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmi Artina Putri dari kelas 12 IPA 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang radiasi elektromagnetik. Apakah kamu suka mendengarkan radio? Lagu apa yang sering kamu dengar? Kamu tahu nggak, lagu yang kamu dengar dari radio merupakan penerapan dari gelombang elektromagnetik loh. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai gelombang elektromagnetik. Apa kalian sudah pernah mendengarnya? Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu gelombang yang merambat dengan tidak memerlukan medium. Perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang universal. Setiap muatan listrik memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Ketika kawat menghantarkan arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik dirambatkan pada frekuensi yang sama dengan arus listrik. Gelombang elektromagnetik tersusun atas perambatan medan listrik E dan medan magnet B yang saling tegak lurus atau sama lain. Maxwell menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan sebagai berikut. Kecepatan gelombang elektromagnetik sering disebut juga dengan kecepatan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Gelombang elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang frekuensi atau tenaga per foton. Jika diurutkan dari frekuensi terbesar hingga frekuensi terkecil, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Gelombang-gelombang ini disebut spektrum elektromagnetik. A. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi paling kecil. Frekuensi gelombang radio antara 10 pangkat 4 Hz sampai 10 pangkat 7 Hz dan sampai membawa informasi dari sebelum tempat ke tempat lain. Gelombang ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Kamu tidak dapat mendengar radio secara langsung, tetapi penerima radio akan mengubah terlebih dahulu energi gelombang menjadi energi bunyi. B. Gelombang mikro. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Jika makanan mineral edisi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Proses inilah dimanfaatkan dalam microwave oven untuk memasak makanan dengan cepat dan ekonomis. C. Sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai panjang gelombang 10 pangkat 4 m, 10 pangkat min 1 m. Jika Anda memeriksa spektrum yang dihasilkan oleh sebuah lampu pijar dengan reaktor detektor yang dihubungkan pada ampermeter, maka jarum ampermeter sedikit di atas ujung spektrum merah. D. Cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling terkenal, dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. E. Sinar ultraviolet. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi. F. Sinar X. Sinar X dihasilkan dari peristiwa tumbukan antara elektron yang dipercepat pada beda potensial tertentu. G. Sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan inti radioaktif. Inti atom unsur yang tidak stabil meluruh menjadi inti atom unsur lain yang stabil dengan memancarkan sinar radioaktif di antara sinar alfa, beta, dan gamma. Sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik dari alam. Yang pertama, radiasi terestrial. Secara natural dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi. Radiasi ini dipancarkan oleh radionuklida yang disebut primordial yang ada sejak terbentuknya bumi. B. Radiasi kosmis. Berasal dari angkasa luar, sebagian berasal dari ruang antar bintang dan matahari. Radiasi ini terdiri dari partikel dan sinar yang berenergi tinggi dan berinteraksi dengan inti atom stabil di atmosfer. Tingkat radiasi dari sumber kosmik ini bergantung kepada ketinggian. C. Sumber radiasi yang ada dalam tubuh manusia sejak dilahirkan dan bisa juga masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, pernapasan, atau luka. 2. Sumber radiasi elektromagnetik buatan. Ada juga sumber elektromagnetik buatan seperti ledakan nuklir, rangkaian listrik dengan tube vakum atau transistor, diode microwave, laser, antena radio, dan lainnya.
pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio MF dan HF. Untuk komunikasi radio memanfaatkan sifat gelombang MF dan HF yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga dapat mencapai tempat yang jauh. 2. Gelombang mikro. A. Untuk pemanas microwave. B. Untuk komunikasi radar atau radio detection dan ranging. 3. Sinar inframerah. Untuk fotografi, pembatasan sumber daya alam mendeteksi tanaman yang tumbuh di bunga dengan detail. 4. Cahaya tampak. Yang pertama, membantu penglihatan mata manusia. Yang kedua, menggunakan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Yang kelima, sinar ultraviolet, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Yang kedua, dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit. Yang ketiga, untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank. Yang keenam, sinar X, dimanfaatkan di kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh, tulang, jantung, paru-paru, melihat organ dalam tanpa pembedahan foto ronsen. 7. Sinar gamma, dimanfaatkan untuk terapi kanker dan sterilisasi peralatan rumah sakit. Yang kedua, untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Bahaya radiasi elektromagnetik. Yang pertama, radiasi HP dapat menghasilkan gelombang otak menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian HP secara terus-menerus tanpa jeda bisa menyebabkan kanker otak. Yang kedua, pulsa microwave dapat menimbulkan efek stres pada saraf otak 3. Apabila terjadi lubang ozon, maka sinar ultraviolet, khususnya jenis ultraviolet B yang memiliki panjang gelombang 250 nm yang menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai manusia dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul dan DNA. Yang ketiga, pada tumbuhan radiasi ultraviolet B dapat menyebabkan pertumbuhan sebagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Yang keempat, sebagian besar garis-garis wajah dan keriput disebabkan oleh paparan berlebihan terhadap sinar ultraviolet. Yang kelima, dampak negatif Wi-Fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik, yaitu keluhan nyeri di bagian kepala, di telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain. Yang keenam, radiasi elektromagnetik dapat menyebabkan beberapa penyakit berbahaya. Yang pertama, menyebabkan kanker kulit. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan mengenai radiasi elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.